Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih anak-anak. Alhamdulillah nih kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran animasi dua dimensi nih anak-anak. Nah, boleh dilanjut slide-nya nih? Lanjut. Lanjut lagi. Sampai ada gambar nih slide-nya nih. Nah, pada minggu sebelumnya, anak-anak telah mempelajari mengenai animasi komputer dan animasi tradisional nih. Nah, terus kan sebenarnya anak-anak juga di rumah sudah sering menonton produk-produk animasi ini. Coba nih sekarang perhatiin nih sama anak-anak semuanya. Di sini Bapak menampilkan dua buah contoh produk animasi dua dimensi. Nah, produk yang pertama ada di sebelah kiri dan yang satu lagi ada di sebelah kanan. Coba di sini apakah ada anak-anak yang mau berpendapat mengenai dua gambar produk animasi ini? Ayo, Saya siapa Pak, dulu? Boleh, Narahman. Gimana nih pendapat Narahman mengenai animasi yang ada di depan ini nih? Nah, kalau yang sebelah kiri itu Pak, itu animasi Doraemon Pak. Nah, kalau minggu itu saya sering nonton tuh Pak, sama kakak saya juga sering nonton. Nah, kalau yang satu lagi coba teman-teman tebak deh. Nah, tuh kata Narahman yang sebelah kiri itu tuh animasi Doraemon. Katanya Narahman suka nonton nih waktu pagi-pagi. Nah, yang satunya lagi belum dijawab. Coba siapa yang mau coba jawab animasi yang sebelah satunya lagi? Saya Pak, Boleh, Nak Irfan. Gimana nih menurut Nak Irfan? itu animasi Tom and Jerry Pak, yang itu Pak yang nggak pernah akur itu Pak. Nah, betul sekali, Nak Irfan. Jawabannya yang sebelah kanan itu adalah animasi Tom and Jerry. Yang animasi tikus sama si kucing yang nggak pernah akur ya. Oke, boleh dilanjut nih slide-nya. Nah, sehingga berdasarkan beberapa informasi yang Bapak dapatkan, animasi itu merupakan sebuah jenis animasi dua dimensi itu merupakan sebuah jenis animasi yang memiliki sifat flat atau datar dalam penggambarannya secara visualnya gitu. Jadi anak-anak ketika melihat animasi dua dimensi dengan tiga dimensi itu akan berbeda sekali. Nah, animasi dua dimensi sendiri dalam pembuatannya itu ada dua jenis anak-anak. Nah, yang pertama, animasi dua dimensi itu dibuat dengan menggunakan cara tradisional yaitu per frame gitu. Nah, sementara cara yang kedua dapat dibuat dengan menggunakan komputer gitu anak-anak. Maksudnya di sini dengan bantuan perangkat lunak atau biasa kita kenal juga dengan software. Nah, software dari pembuatan animasi itu salah satunya adalah ada Adobe Animate, lalu ada Adobe After Effects dan lain sebagainya nih anak-anak. Nah, mungkin itu tuh gambaran umum mengenai animasi dua dimensi. Selanjutnya, boleh dilanjut slide-nya. Nah, untuk selanjutnya, apa fungsi animasi dua dimensi itu tuh buat kita? Nah, fungsi yang pertama untuk animasi dua dimensi itu yaitu sebagai perantara komunikasi, sebagai alat untuk mengkomunikasikan antara si yang buat animasi atau pembuat animasi atau animatornya dengan penontonnya atau si penikmat animasinya yang bakal menikmatin hasil karya dari animasinya anak-anak. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai media presentasi materi tertentu. Nih contoh misalnya Bapak sedang menjelaskan kepada anak-anak mengenai mata pelajaran animasi dua dimensi menggunakan PPT ini. Di dalamnya ada animasi yang bisa mempermudah untuk memahami materi pembelajarannya. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsinya untuk menunjang dunia periklanan. Nah, di sini kita bisa memasarkan produk yang kita jual itu menggunakan animasi supaya konsumen itu nantinya tertarik. Nah, Bapak mau bertanya dulu nih sama anak-anak mengenai fungsi animasi. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu anak-anak mengenai fungsi animasi? Boleh Pak, saya mau bertanya dan saya masih agak bingung. Kenapa sih animasi bisa? Kenapa sih animasi bisa digunakan sebagai media presentasi materi tertentu, Pak? Hanya materi tertentu, kenapa ya? Nah, katanya kenapa animasi bisa digunakan sebagai materi presentasi materi tertentu. Di sini apakah ada yang mau coba jawab dulu? Membantu Sahrul untuk menjawab? Membantu Bapak untuk menjawab.
Saya mau. Nah, Saya boleh. Nah, Rahman gimana? Nah, kalau menurut saya itu karena animasi bisa mengilustrasikan keadaan yang cukup sulit untuk diilustrasikan, Pak. Seperti itu. Nah, betul sekali, nah Rahman. Bagus nih jawabannya. Memang kita bisa mengilustrasikan apa yang sulit untuk diilustrasikan. Misalkan ketika anak-anak pengen tahu cara kerja jantung, kita nggak mungkin bisa langsung membedah jantung secara langsung kan. Nah, dengan animasi 2 dimensi kita dapat mengilustrasikannya. Nah, mungkin sekian nih buat penjelasan mengenai fungsi animasi. Selanjutnya kita akan beralih ke prinsip-prinsip dasar animasi. Boleh dilanjut nih slide-nya? Nah, boleh di-play? Nah, di sini animasinya yaitu prinsip animasi pada film Tom and Jerry nih anak-anak. Nah, yang pertama, prinsip dasar animasi itu adalah straight ahead action and post to post, yaitu gerakan dari satu tempat ke tempat lain, di mana di sini itu si Jerry yang gerak dari satu tempat ke tempat yang lain nih anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, prinsip dasar dari animasi itu adalah, coba kita lihat, yang kedua yaitu secondary action. Secondary action ini terlihat ketika si Jerry itu mengayunkan si sendok, lalu si kepalanya itu ikut bergerak. Ini tuh ditujukan supaya menambah realistis animasinya. Nah, yang ketiga ada yang namanya follow through and overlapping action, di mana di sini itu gerakan si Jerry setelah meloncat langsung lari nih. Jadi ada gerakan yang mengikuti setelah gerakan sebelumnya nih anak-anak. Nah, untuk yang keempat yaitu slow in dan slow out, di mana di sini slow in itu ketika di bagian atas itu diperlambat ya, lalu difokuskan, sementara pada bagian bawah itu dipercepat. Nah, prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang kelima atau prinsip timing. Prinsip timing itu terlihat ketika penentuan waktu si Jerry meluncur dari atas sampai bawah itu berada pada waktu yang tepat nih anak-anak. Nah, bisa dilihat ya dari gambarnya itu. Nah, yang keenam yaitu prinsip anticipation, atau di sini gerakan ancang-ancang si Jerry sebelum si Jerry itu melompat nih. Yang ketujuh yaitu squash and stretch. Ini tuh berkaitan dengan mengerut dan mengembangnya karakter dalam animasi nih anak-anak. Dan yang kedelapan adalah staging. Staging itu berkaitan dengan sudut pengambilan. Sudut pengambilan dari sebelah sini sampai sebelah sini kan ini si Tomnya gede ya, yang sementara yang sebelah sini tuh kecil. Jadi disesuaikan dengan keadaan nyata. Itu nih anak-anak. Prinsip yang ke-9 yaitu prinsip arts, di mana prinsip arts itu berkaitan dengan sebuah kelengkungan. Di sini itu terlihat ketika si Tom itu menguap, bibirnya itu melengkung kan ya nih anak-anak. Nah, prinsip yang ke-10 itu prinsip exaggeration atau prinsip yang lebih-lebihkan, atau kita kenal juga dengan hiperbola. Ketika si tikus kecil ini makan keju yang ukurannya itu cukup besar anak-anak. Nah, prinsip yang ke-11 itu solid drawing, di mana ini tuh berkaitan dengan teknik pencahayaan supaya proporsi si karakter dalam animasi itu tetap anak-anak. Dan yang ke-12 yaitu prinsip appeal. Appeal itu berkaitan dengan karakter si Tom dan si Jerry-nya, bagaimana dalam serial animasi Tom and Jerry ini, anak-anak. Nah, mungkin itu ke-12 dari prinsip animasi 2 dimensi nih anak-anak. Boleh dilanjut nih slide-nya? Nah, pada selanjutnya kita akan melakukan evaluasi nih berdasarkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu mengenai 12 prinsip dasar animasi. Nah, evaluasi di sini bentuknya yaitu berupa kuis. Kuisnya yaitu pilihan ganda. Jadi anak-anak nanti tinggal memilih salah satu jawaban paling benar dari 3 pilihan jawaban. Nah, setelah itu anak-anak tinggal kumpulkan saja
Nah, link kuisnya itu bisa anak-anak akses di sini nih. Oke, alhamdulillah nih anak-anak semuanya sudah melaksanakan kuis dengan baik. Nilai-nilainya pun pada bagus-bagus. Berarti di sini anak-anak semuanya sudah memperhatikan sekali materi yang Bapak telah sampaikan nih anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, boleh dilanjut slide-nya. Sebagai tugas, Bapak akan memberikan tugas nih ke anak-anak, yaitu tugasnya anak-anak harus mengamati video animasi berikut, animasi SpongeBob nih. Setelah dilihat, nanti anak-anak boleh analisis